Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amalia Putri dari jurusan Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar ingin menjelaskan sedikit mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Salah satu latar belakang diterbitkannya kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah adalah karena adanya perbedaan karakteristik transaksi dan laporan keuangan antara entitas syariah dengan konvensional. KDPP LKS memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. KDPP LKS memiliki manfaat sebagai dasar konseptual dan dalam menanggulangi masalah penafsiran informasi akuntansi akibat tidak adanya standar yang mengatur. Selanjutnya, tujuan dan ruang lingkup KDPP LKS. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bukanlah sebuah standar akuntansi keuangan, sehingga tidak mendefinisikan permasalahan yang terkait dengan pengukuran dan pengungkapan tertentu. KDPP LKS menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Selanjutnya, yang kedua, pengguna dan kebutuhan informasi. Pengguna laporan keuangan tentu saja membutuhkan beberapa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang disajikan. Terdapat beberapa jenis pengguna yang spesifik, berbeda dengan pengguna laporan keuangan konvensional, membutuhkan informasi laporan keuangan syariah. Selanjutnya, asas transaksi syariah. Paradigma yang dibangun dalam transaksi syariah adalah bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan bagi umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material maupun spiritual. Penerapan prinsip keadilan dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur riba, kezaliman, masyir, gahar, dan haram. Selanjutnya, karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah adalah memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, baik satuan pengukur nilai bukan sebagai komoditas. 4. Tidak mengandung unsur riba, kezaliman, masyar, haram, dan gharar. Yang kelima, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. Yang keenam, dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan. Yang ketujuh, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran. Yang kedelapan, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Selanjutnya, laporan keuangan syariah. Yang pertama, siklus persamaan akuntansi syariah. Secara umum, proses akuntansi syariah tidak memiliki perbedaan dengan alur atau proses akuntansi konvensional, yaitu dimulai dari adanya transaksi yang dilakukan, dibuat jurnal, kemudian dibukukan ke dalam buku besar, terbitlah neraca saldo, jurnal penyesuaian, hingga disusun laporan keuangan. Dalam transaksi konvensional, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal koreksi dilandasi oleh pemikiran-pemikiran ekonomi kapitalis
Sedangkan dalam akuntansi syariah dilandasi sistem ekonomi Islam sehingga perlu kesamaan persepsi tentang akun-akun dan akuntansi syariah dan laporan keuangan syariah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.